Udah siap mau ikut sekolah minggu? Siap. Yuk kita mau buka dulu ya ibadah kita dalam doa. Ikutin Lause. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause sapa sekali lagi adik-adik ya. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Wah, sangat luar biasa adik-adik hari ini ya. Nah, Lause mau ucapin selamat merayakan hari Imlek ya untuk adik-adik yang merayakan. Wah, pasti Lause yakin adik-adik udah dapat banyak angpau nih ya. Ayo, siapa yang udah dapat banyak angpau? Wah, mantap ya. Kalau begitu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan udah memberikan banyak sekali yang kita butuhkan, memberikan banyak sekali yang kita inginkan. Maka dari itu kita mau bersyukur hari ini kepada Tuhan untuk semuanya itu dan juga untuk kasihnya kepada kita semua. Yuk adik-adik, langsung mau undang adik-adik tuh berdiri dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau angkat pujian L-O-V-E, love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Tadi kita udah semangat ya memuji Tuhan, luar biasa adik-adik ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan
adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, langsung mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita bersama. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Tuhan masuk di dalam hati kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami mengerti, kami diberkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram, serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo
Selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Ya, Lause juga diberkati. Bagus ya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo yang diurapi oleh Tuhan, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hari ini kita kembali mendengarkan cerita tentang Raja Salomo lagi, tetapi ceritanya Raja Salomo yang mendirikan Bait Allah. Bait Allah ini adalah gereja, tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk berdoa, memuji Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, rumah Tuhan ini pernah tertunda. Waktu Raja Daud, ayah Salomo ini belum meninggal, masih ada lawan, masih ada musuh. Dan Tuhan berkata, nanti kalau misalnya Raja Salomo yang memimpin bangsa Israel, maka dia yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Dia yang akan mendirikan rumah Tuhan ini. Dan itu pun terlaksana, adik-adik yang diberkati Tuhan. Raja Hiram ini, Raja Tirus, ia adalah sahabat dari Daud, ayahnya Salomo. Salomo mulai apa tadi? Betul, mereka mulai ngomong, mulai membahas bagaimana kita bisa membuat rumah Tuhan yang megah, yang indah, supaya bangsa Israel ini bisa datang beribadah kepada Tuhan. Raja Hiram punya pasukan, dan juga Raja Salomo punya pasukan. Mereka semua bekerja sama, mereka semua saling menolong, saling menyemangati. Dan ternyata adik diberkati Tuhan, mereka mengerjakan atau menyelesaikan rumah Tuhan ini selama berapa tahun? Masih ingat? Betul, selama 7 tahun. Bayangkan adik-adik, waktu yang begitu lama sekali. Karena rumah Tuhan yang didirikan ini nantinya adalah rumah Tuhan yang megah, yang indah, yang cantik, terbuat dari bahan-bahan yang bagus, sehingga bangsa Israel bisa menikmati ibadah kepada Tuhan. Nah, dari yang diberkati oleh Tuhan, dan ternyata juga di dalam menyelesaikan rumah Tuhan ini ada pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya, bukan karena Raja Salomo atau Raja Hiram dan pasukannya aja yang hebat, yang pintar, tetapi ada Tuhan di dalamnya, ada Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga semuanya bisa selesai. Nah, ada yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar bahwa di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yang tujuannya untuk membuat hati Tuhan senang, pasti semua akan diberkati. Semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Masih ingat nggak tadi ketika sudah selesai, Tuhan berfirman kepada Salomo, kalau misalnya mereka masih tetap taat kepada Tuhan, mereka tidak menyimpang, maka Tuhan akan tetap ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati dan kita terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sungguh diberkati. Dan Tuhan tolong kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita membaca ayat hafalan kita dari Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, terima kasih ya untuk Lause yang udah membawakan firman Tuhan. Sekarang kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sambil kita juga mau mengangkat pujian dengan sukacita adik-adik ya. Kita mau angkat pujian Everybody, Everywhere. Raise your hands up in the air. Oke, bisa adik-adik ya. Itu artinya, ayo semuanya, kita mau angkat tangan kita ke udara dan mengatakan Jesus, Jesus. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Ini kita mau masuk dalam doa persembahan ya. Langsung pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Hari ini kami boleh ikut ibadah sekolah minggu. Kami juga masih diberikan kesempatan untuk boleh bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan memberkati kami, memberkati pekerjaan orang tua kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, kami rindu persembahan ini boleh dipakai di komisi sekolah minggu untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk aktivitas anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, 1 minggu ke depan, Tuhan memberkati dalam sekolah dan dalam kegiatan mereka. Juga terima kasih untuk ibadah hari ini, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Langsung mau ingatin adik-adik ya, sekolah minggu mengadakan lomba Lunar New Year Celebration, yaitu lomba membuat lampion dan juga lomba foto keluarga nuansa Imlek. Pendaftaran paling
terakhir esok hari tanggal 15 Februari 2021. Pendaftarannya bisa chat WA ke Lause ya, ke Lause Cindy. Nah, jangan lupa ya partisipasi dari adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Pengumuman lombanya akan diumumin di ibadah sekolah minggu depan tanggal 21. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.